Mungkin khusus untuk wartawan dulu, nanti ke LBH kita ke Pak Indra. Nah, mungkin untuk di MNTP dulu di Mitra Negara Pak Maman. Oke, selamat malam semuanya rekan-rekan dan saudara-saudaraku. Selamat malam. Di sini kita memperjemahkan sesuai dengan arahan pimpinan kita. Sebagaimana ibaratnya rekan pers itu harus menguasai ibaratnya rilisan berita, terutama tentang ibaratnya berita kita di lapangan, sesuai dengan peribahasanya voksi kita sebagai insan pers. Ya, intinya kita jangan sampai berita hoax. Itu sangat dilarang. Terutama kalau peribahasanya kita merilis berita ataupun peribahasanya menaikkan berita, peribahasanya itu harus sesuai dengan fakta. Sebagai peribahasanya ada ibaratnya narasumber di situ, dan juga ibaratnya nama kampung, desa, kecamatan, provinsi itu harus ditulis, disertakan di dalam rilisan berita itu. Ya, saya juga masih ibaratnya tahap belajar sesuai dengan yang ibaratnya pimpinan kita arahkan. Kita harus benar-benar peribahasanya perhatikan. Sebagaimana peribahasanya yang masih baru seperti Pak Imam, harus bisa dipahami Pak. HP kita ibarat itu penting Pak. Yang namanya wartawan ataupun media itu harus punya HP, penting Pak. Kalau nggak ada HP kita bingung Pak berkomunikasinya, dan juga peribahasanya ya kita ngeliat grupnya ataupun untuk mencari berita kita bingung kalau kita nggak ada HP Pak. Ya intinya kayak gitu sih peribahasanya, kalau kita ibaratnya di lapangan sesuai dengan fakta kejadian, ya harus ada narasumber di mana kejadiannya, desa mana, kecamatan apa, provinsinya apa, itu harus disertai. Dan juga di situ siapa saja peribahasanya yang berada, semacam kayak Pak Lurah atau Kades atau warga atau aparat setempat, itu harus kita peribahasanya cantumkan nama beliau. Menurut saya sih itu saja paling. Selanjutnya dilanjut. Terima kasih Pak Maman, dan mungkin saya ada pemberitaan juga dari penjelasan Pak Maman. Siap. Mungkin untuk mengulas ya Pak Maman ya. Benar. Sebagai wartawan, mungkin sebagai wartawan jurnalis, apa yang disampaikan pimpinan kita sebagai wartawan adalah juluwarta, berita untuk memberitakan apa yang diberitakan sesuai tupoksi kita sebagai media MNTP, dan juga kita audensi atau bertanya, menanyakan, melihat dan dilihat. Nanti ke desa, ke kades, ke lurah, ke Pak Camat juga, itu harus mempunyai narasumber. Narasumber itu keluarnya dari masyarakat, adapun dari instansi terdekat juga. Untuk koreksi apa yang terjadi di sesuatu instansi dalam penyalahgunaan seperti anggaran dana desa, apapun yang kita tanyakan dan apa yang kita konfirmasi, di situ harus jelas dan harus tutur kata. Sebagai MNTP, satu kelengkapan berseragam untuk memperlihatkan sinergi kewartawanan MNTP benar-benar dihormati. Yang kedua, apa tupoksi kita untuk datang ke desa itu yang mau dikonfirmasi dalam hal apa, dan harus netral satu persatu pertanyaan dari 5 poin tersebut. Yang utama mungkin dalam anggaran DD dan ADD desa. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan ke Pak Imam dulu, untuk menanggapi apa yang sudah Pak Maman katakan dan saya katakan, untuk menyimak
apa mengerti seperti gimana, apa dipahami seperti gimana? Langsung dipertanyakan Pak Imam. Iya, Pak, saya mengerti. Mengertilah. Lanjut. Paham ya Pak Imam ya? Ya, Pak, paham. Mengerti. Ya. Coba Kalau pas dikatakan angkut, Pak. apa aja Pak Imam? Audensi yang merupakan suatu tugas MNTP yang harus dijalankan sebagai wartawan dan jurnalis. Apa yang harus dikerjakan? Meliput. Satu, meliput. Kedua, menceritakan meliput. kisah nyata. Meliput tidak cukup meliput Pak. Meliput harus Iya. memberitakan. Pemberitaan itu dari awal penemuan. Penemuan itu dari awal audensi kita di lapangan. Di lapangan itu mencari, melihat, mendengar, dan mencatat. Itu tugas kita yang harus kita pahami. Langsung ke Pak Indra dari lembaga badan hukum. Seperti apa kelanjutan dan apa tupoksi kita sebagai lembaga badan hukum yang ditugaskan kita sebagai anggota daripada badan hukum tersebut. Langsung saja Pak Indra diutarakan dan langsung dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Kurnia yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk LBH Perisai Keadilan Rakyat ya. Kalau untuk fungsi LBH Perisai Keadilan Rakyat, yang pertama fungsinya untuk membantu masyarakat yang teraniaya terkait masalah hukum. Contohnya, ini ambil contoh ya. Contohnya itu seperti anak-anak, remaja-remaja itu kan bisa motor di jalan, bermotor dia di jalan, terus itu kan ditilang sama Pak Polisi. Nah, jadi itu kita wajib membantu masyarakat yang seperti itu. Sebenarnya kan itu kan tidak waktu razia. Kadang-kadang seperti itu. Tidak ada waktu razia, papan informasinya tidak ada. Terus masyarakat itu ditilang. Itu wajib kita bantu sesuai dengan fungsi kita sebagai LBH Perisai Keadilan Rakyat. Nah, yang kedua, untuk kita ini kan LBH Tipikor Perisai Keadilan Rakyat. Kalau Tipikornya ini itu kan khusus tindak pidana, kita juga berbidang untuk tindak pidana korupsi. Contohnya, kita menggali dari data dulu. Datanya itu seperti apa? Data itu seperti apa? Supaya bisa menjadi fakta nyata. Jadi kita cari dulu. Ini suratnya ini. Anggaran dana desanya maksimal bahasanya itu 200 juta. Untuk pembelian bahasanya itu ambulan desa. Jadi apa namanya itu ambulan itu ibaratnya bahasanya kan dari dana itu tadi 200 juta. Itu harga yang dibeli ambulan desa ini tadi harganya cuma 60 juta. Itu kan sudah ada nominal min plusnya. Ada korupsinya di situ. Nah, jadi kita cari itu, kita gali itu. Bagaimana itu data itu menjadi fakta. Benar, jadinya benar. Anggaran itu real 200 juta yang kita pertanyakan, dan itu yang 120 juta itu kemana? Itu yang kita tanyakan lagi. Entah itu dioper alih anggaran lain, apa itu langsung ada tindak pidana korupsinya, ya itulah tugas kita sebagai tipikornya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ali. Saya jawab dari semua perjelasan dari Pak Indra sebagai LBH Perisai Keadilan Rakyat untuk memperluas tipikor atau LBH, lembaga badan hukum. Kita membantu hukum, kita menjunjung tinggi hukum.
karena yang ditupoksikan kita, yang ditugaskan kita untuk membela rakyat, untuk mengedepankan rakyat. Kenapa? Rakyat sering tertindas dalam bidang-bidang hukum. Contoh, yang maling ayam bisa digebukin, yang maling motor digebukin, tapi yang korupsi malah dianggurin. Itu ya bagian daripada kita LBH. Adapun LBH meluruskan yang bengkok dalam perbidangan masalah hukum, yang tidak sesuai dengan anggaran-anggaran atau arahan-arahan negara yang dipasalkan atau yang dihukumkan dari pasal ke pasal, mungkin itu kita bisa menguasai dan bisa menunjukkan dan bisa membantu masyarakat yang kesusahan untuk cari keadilan. Untuk keadilan masyarakat tidak ada lain, yaitu hanya untuk kemakmuran masyarakat. Contoh, minta keadilan diperjuangkan ke desa maupun ke kecamatan, itu tugas kita untuk membantu sebagai LBH Persel Keadilan. Kenapa dibilang keadilan? Keadilan di situ kita tunjukkan dan kita berikan kenyamanan, arahan ke masyarakat. Sudah. Besok mau Ya. sudah. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada siapa tuh yang satu? Sangkut. Ya, Sangkut. Langsung aja ke Sangkut. Apa tanggapan dan apa arahan dan apa yang mau disampaikan dan dipertanyakan. Mungkin kami semua bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sangkut. Lanjut. Ya, Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali atas kesempatannya Pak Ali. Ini saya ke Pak Imam ya Pak. Pak Imam, kalau media itu kan sangat penting Pak. Penting itu satu untuk teknologi lah Pak. Itu kan HP itu sangat penting karena HP itu kalau menurut saya itu senjata Pak. Senjata. Kalau di media itu selain kita mencari berita atau membuat berita sesuai fakta, jadi teknologi itu harus diutamakan. Karena tanpa teknologi kita nggak bisa berjalan. Makanya teknologi itu agak besar Pak Sangkut suaranya. Kedengaran ya Pak ya. Kalau untuk media gini Pak, jadi kan selain kita mencari berita, teknologi itu harus diutamakan. Itu ibarat senjata itu sebagai senjata Pak, makanya teknologi ya penting. Selain kita mencari berita, sesuai fakta, jadi harus didasarkan dengan teknologi juga. Ya. Nah, saya tambahkan sedikit lagi Pak Lia. Untuk ini kan masalah media. Yang pertama dulu masalah media ini yang Tahan dulu Pak Sangkut belum selesai. Tahan dulu Pak Sangkut belum selesai. Lanjutkan. Cukup Pak. Oh, cukup. Lanjut Pak Indra. Ya. Jadi seperti ini Pak Ali. Pak siapa namanya yang di atas itu? HP ini memang perlu. Yang pertama dulu kita HP kita untuk kita perkaranya itu seperti ini untuk menanya dan mempertanyakan apa kejadiannya, di mana kejadiannya, kan seperti itu. Itu kan perlu kita rekam, masuklah HP dalam kantong maupun meskipun kita kejadian ibaratnya ada pemukulan, terjadinya pemukulan di sini tadi jam berapa, pukul berapa, yang memukulnya siapa, itu kan dimasukkan 5W1H yang bilang Pak Ketua itu. Kejadiannya di mana? Itu kan harus kita anukan itu untuk nanya mempertanyakan itu harus melalui 5W1H. Kapan? Kenapa? Di mana? Itu harus menguasai 5W1H untuk kita belajar itu. Ada tambahan Pak Maman? Silakan Pak Maman. Cukup. Lanjut. Silakan Pak Ali. Nah, saya berterima kasih kepada semua yang sudah memberikan arahan sesuai tupoksi masing-masing yang kami tanya dan kami pertanyakan. Adapun benar dan salahnya jawaban kalian semua, kalangan-kalangan yang mempunyai penasaran dalam anggaran-anggaran tersebut itu dalam anggaran-anggaran desa. Adapun masalah kesalahan di kepemerintahan, contoh di kepolisian kita wajib mempertanyakan apa tugas polisi dan bagaimana kinerja polisi. Kita harus benar-benar pandai licin, mana licin kita sesuai dengan arahan-arahan pimpinan kita. Kita ini harus jeli dan harus paham sepaham-pahamnya. Kenapa? Karena tugas wartawan dan kontrol sosial mempertanyakan apa yang kita harus pertanyakan.
Mungkin dari semua kami aspirasi, jawaban dan saya berterima kasih atas waktu dan arahannya di waktu ini. Mudah-mudahan acara ini jadi motivasi lebih bagus ke depannya, lebih berenergi, maju demi MNTP kita jaga di tiap-tiap wilayah. MNTP pasti jaya. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Ya, kami kembalikan ke redaksi Pusat DPP Bapak Ketua kita.